Halo, bertemu kembali di jadiguru.com dan masih bersama saya Muhammad Enilhana, guru PAI kelas 11. Hari ini kita akan membahas tentang masa peradaban Islam modern, di mana ini sangat berpengaruh dalam pengetahuan serta hasanah keislaman dalam kesejarahan Islam. Mungkin anak-anakku semua tentunya masih ingat tentang sejarah masa dakwah, hijrah, hingga perkembangan Islam pada masa Nabi saat di kelas 10. Terus, apa hubungannya dengan masa peradaban Islam modern? Tentunya sangat berhubungan. Tidak hanya itu, kita juga sedikit membahas kembali tentang kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah pada semester yang lalu. Perkembangan Islam pada masa modern. Perkembangan Islam pada masa modern terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik pada tahun 650 Masehi hingga 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 Masehi hingga 1800 Masehi. Dan yang terakhir, periode modern pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Periode klasik pada masa Rasulullah, sahabat, dan 2 dinasti besar, yaitu Muawiyah dan Abbasiyah. Sedangkan periode pertengahan, akhir dari dinasti Abbasiyah hingga munculnya 3 kerajaan besar, yaitu Utsmani, Mughal, dan Safawi. Sedangkan periode modern yaitu periode di mana masa kebangkitan umat Islam dan tidak ada pengaruh dari pemimpin tertentu. Periode klasik. Periode klasik merupakan periode perintisan hingga kejayaan atau keemasan Islam, dimulai pada masa Rasul, sahabat, hingga pada masa periode Bani Muawiyah dan Abbasiyah. Pada periode ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi dan integrasi, yaitu pada tahun 650 Masehi hingga 1000 Masehi. Di fase inilah Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan pengaruh yang sangat signifikan. Ke arah barat melalui Afrika Utara, Islam mencapai Spanyol, dan ke arah timur melalui Persia, Islam sampai India. Fase yang kedua adalah fase disintegrasi pada tahun 1000 Masehi hingga 1250 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Pada fase ini juga bisa dikatakan akhir dari perjalanan Bani Abbasiyah yang kurang lebih sudah berkuasa lebih dari 5 abad, yaitu terhitung mulai pada tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Di bawah pimpinan terakhir mereka, yaitu Khalifah Al-Musta'sim. Selanjutnya periode pertengahan pada tahun 1250 Masehi hingga 1800 Masehi. Periode pertengahan merupakan pembaharu perkembangan Islam yang diawali dengan keruntuhan Bani Abbasiyah hingga kemajuan Islam dengan berlatar belakang munculnya kerajaan-kerajaan besar. Pada periode ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran pada tahun 1250 Masehi hingga 1500 Masehi. Di fase ini diawali perselisihan yang terus meningkat dengan sentimen mazhabiyah, yaitu Sunni Syiah, maupun sentimen etnis, yaitu Arab Persia. Selain itu juga masih banyak faktor lainnya. Kalau tidak percaya, mungkin bisa dicek pada faktor runtuhnya Bani Abbasiyah pelajaran semester yang lalu tentang masa kejayaan Islam. Fase yang kedua adalah fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 Masehi hingga 1800 Masehi. Pada fase ini muncullah 3 kerajaan besar yang menggiring pada masa kemajuan Islam. Pada tahun 1500 Masehi hingga 1700 Masehi,
dan pada akhirnya juga mengalami masa kemunduran pada tahun 1700 Masehi hingga 1800 Masehi. Yang dimaksud tiga kerajaan besar di sini adalah yang pertama Kerajaan Utsmani atau Ottoman Empire di Turki, yang kedua Kerajaan Safawi di Persia, dan yang ketiga Kerajaan Mughal di India. Periode modern pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Pada periode ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase kebangkitan awal pada tahun 1800 Masehi hingga 1967 Masehi. Pada fase kebangkitan awal, muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Yang kedua, fase kebangkitan kedua pada tahun 1967 hingga sekarang. Fase kebangkitan kedua dimulai dari kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 Masehi menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaruan Islam di era kontemporer. Pada masa modern ini, tidak ada yang menjadi pemimpin atau yang memimpin Islam, sebagaimana pada masa-masa sebelumnya, yaitu klasik atau pertengahan. Hal itu terjadi dikarenakan pada masa sekarang ini, Islam tidak dikuasai atau dipimpin oleh siapapun. Jadi, di periode modern ini, kebangkitan berdasar pada pemikiran-pemikiran, ide-ide tentang mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaruan dalam Islam. Pada periode modern, dikarenakan tidak dipimpin oleh siapapun, maka dari itu muncullah tiga golongan yang mempengaruhi. Yang pertama, golongan revivalis. Yang kedua, golongan modernis. Dan yang ketiga, golongan sekularis. Golongan revivalis. Golongan revivalis adalah golongan yang menganggap Islam dan kenegaraan itu hubungannya bisa disamakan, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman dahulu. Sebagai contoh, pemerintahan suatu negara, adapun sistem dan model pemerintahannya bisa disamakan dengan saat pemerintahan Rasulullah. Tidak hanya itu, hukum dan kebijakannya pun bisa disamakan. Jadi yang pertama revivalis adalah pemerintahan yang mengikut atau include kepada pemerintahan saat Rasulullah. Mulai dari sistem pemerintahannya, mengatur kebijakannya, hingga peraturan keagamaan pun disamakan dengan Rasulullah. Maka tidak heran pada golongan revivalis ini antara agama dan pemerintahan itu satu sama lain saling berkaitan. Golongan modernis, golongan yang setuju dengan pendapatnya golongan revivalis, akan tetapi mereka memberikan sedikit toleransi di dalamnya. Sebagai contoh, meskipun mampu menyamakan sistem dan model pemerintahannya dengan masa Rasulullah, akan tetapi juga bisa melihat kondisi umat pada masa sekarang, tidak langsung menyamakan dengan Rasul dan sahabat saat itu. Jadi golongan yang kedua adalah golongan modernis, di mana sistem pemerintahannya itu disamakan dengan Rasul, akan tetapi secara kebijakan itu bisa melihat kondisi pada masa sekarang ini, tidak secara penuh mengikuti pada masa-masa Rasul terdahulu. Selanjutnya, golongan sekularis. Golongan sekularis adalah golongan yang pendapatnya berbeda dengan keduanya, yaitu revivalis dan modernis. Mereka menganggap bahwasannya agama itu berbeda atau tidak ada hubungannya dengan sistem pemerintahan sama sekali. Bahwasanya sistem pemerintahan itu berbeda atau tidak bisa disamakan dengan peraturan agama. Sebagai contoh, negara itu memiliki tata tertib sendiri, yang mana tidak bisa digabungkan dengan tata tertib perintah atau disiplin-disiplin dalam agama.
Begitupun agama tidak bisa melarang atau tidak bisa memerintahkan sesuatu yang terdapat dalam sistem atau kebijakan dalam pemerintahan. Jadi yang terakhir adalah golongan sekularis, di mana golongan ini menganggap bahwa antara yang namanya agama dengan pemerintahan itu berbeda. Agama tidak bisa mencampuri urusan pemerintahan, begitupun sebaliknya pemerintahan tidak bisa mencampuri urusan agama. Satu sama lain saling berdiri masing-masing. Nah, itulah tadi sedikit tentang pemaparan perkembangan Islam pada masa modern. Semoga apa yang kalian dengarkan bermanfaat, berkah, dan memahamkan apa yang saya sampaikan tadi. Setelah tadi, mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.